Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang cluster sampling. Nama saya Dinda Denis Amelia. Nama saya Macini Johansson. Saya Maitara Henry. Jadi kali ini kita akan menjelaskan mengenai definisi dari cluster sampling, dasar utama peneliti memilih cluster sampling, elemen-elemennya, teknik cluster sampling, kelebihan serta kekurangannya, serta contohnya. Definisi cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik sampling di mana peneliti membentuk beberapa cluster dari hasil penyeleksian sebagian individu yang menjadi bagian dari sebuah populasi. Cluster sampling menurut ahli. Menurut Sugiono, teknik sampling daerah atau cluster sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Teknik cluster sampling secara garis besar bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, populasi dikelompokkan menjadi sub-subpopulasi secara bergelombol atau cluster. Yang kedua, dari subpopulasi selanjutnya dirinci lagi menjadi subpopulasi yang lebih rinci. Yang ketiga, anggota dari subpopulasi terakhir dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Dasar utama peneliti memilih cluster sampling. Yang pertama, populasi penelitian luas atau heterogen dan bersifat beragam. Karena keterbatasan yang tidak memungkinkan untuk melibatkan per individu, maka dipilih kelompok-kelompok berkarakter homogen atau yang sama, yaitu sampel cluster. Yang kedua, waktu penelitian yang relatif singkat, sehingga meskipun populasi yang dipilih tidak terlalu besar, metode sampel cluster tetap menjadi solusi efisiensi waktu. Yang ketiga, anggaran biaya penelitian terbatas, sehingga tidak dapat mencakup total populasi secara keseluruhan, sehingga harus dipilih representatifnya saja. Elemen-elemen dalam cluster sampling. Pertama, populasi luas dengan karakteristik umum beragam namun dalamnya mengandung kelompok-kelompok bersifat seragam. Yang kedua, masing-masing kelompok merupakan representasi dari keseluruhan populasi. Yang ketiga, tiap grup memiliki jumlah anggota tetap dan eksklusif. Sistem atau metode penggunaan. Yang pertama, tentukan sampling. Tentukan target audiens dan ukuran sampelnya. Yang kedua, ciptakan dan evaluasi sumber sampling. Dengan cara menggunakan sumber yang sudah ada atau menciptakannya sendiri sesuai dengan audiens. Lakukan evaluasi sumber sampling berdasarkan cakupan dan pengelompokan, sesuaikan dengan keperluan. Yang ketiga, tentukan kelompok. Tentukan jumlah kelompok dengan cara memasukkan anggota yang sama secara merata ke dalam setiap kelompok. Pastikan setiap kelompok ini berbeda dari satu sama lain. Yang keempat ada pilih cluster. Pilih cluster secara acak untuk sampling. Yang kelima ada segmentasi geografis. Segmentasi berdasarkan geografi menjadi salah satu parameter paling umum untuk digunakan dalam cluster sampling. Dan terakhir ada bentuk subtype. Klasifikasi teknik cluster sampling. Yang ada one stack dilakukan dalam satu tahapan saja, two stack didapat dari dua tahapan sampling, lalu multiple stack untuk riset yang dilakukan di wilayah geografis yang banyak hanya dapat dilakukan dengan multiple stack cluster sampling dengan membentuk sejumlah cluster yang rumit. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam cluster sampling. Kelebihannya merupakan perwakilan yang baik dari populasi, metode yang mudah, metode yang ekonomis, praktis dan sangat berlaku pada penelitian. Hasil penelitian dapat digunakan untuk tujuan inferensial. Kekurangannya, bila elemen sampling tidak terpenuhi, maka teknik ini tidak dapat diterapkan. Problematika yang satu ini tentu berbeda dengan mayoritas teknik sampling yang lain memiliki alternatif lain agar tetap bisa diaplikasikan. Lalu, presentasi human error dalam pelaksanaan cukup tinggi, terutama dalam tahapan pembagian kelompok sampel.
Selanjutnya adalah contoh dari penelitian dengan cluster sampling. Judul penelitian yaitu kemampuan bahasa Inggris pelajar SMP di Kota Malang. Pelaksana penelitian yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Tujuan dari penelitian yang pertama adalah mengetahui pencapaian para pelajar SMP dan sederajat menyangkut kemampuan berbahasa Inggris. Yang kedua, mengetahui persentase kesadaran remaja akan pentingnya bahasa internasional tersebut. Yang ketiga, mengetahui kendala subjek dalam mempelajari bahasa Inggris. Kemudian, teknik penentuan sampel. Yang pertama, jumlah dari pelajar SMP dan sederajat di Kota Malang adalah 5.000 murid. Yang kedua, total lembaga pendidikan SMP atau setara adalah 20 buah. Yang ketiga, jumlah mendapatkan sampel yaitu jumlah total murid dibagi dengan jumlah sekolah. Jadi, 5.000 murid dibagi dengan jumlah sekolah itu 20 sama dengan 250. Yang keempat, dalam kasus penelitian ini harus diterapkan metode two cluster sampling di mana hasil pembagian tersebut disaring kembali untuk mendapatkan hasil akhir sesuai kuota. Yang terakhir, caranya adalah membagi jumlah total terjaring dengan kuota sampel yang tersedia, yaitu 250 dibagi 100 sama dengan 2,5. Untuk mempermudah, maka dari masing-masing sekolah diambil satu kelompok dengan jumlah anggota 2-3 orang. Kesimpulannya, pencapaian kemampuan bahasa Inggris pelajar SMP di Kota Malang cukup merata di masing-masing sekolah. Yang kedua, sebagai pelajar yang mengenyam pendidikan di kota besar, mereka cukup menyadari akan pentingnya menguasai bahasa Inggris. Yang ketiga, kendala yang saat ini terjadi adalah kebijakan di mana bahasa Inggris tidak lagi menjadi bahasa mata pelajaran wajib karena diganti dengan muatan lokal. Hal itu menyebabkan kuota pengajaran berkurang drastis. Berikut adalah beberapa resource yang kami kumpulkan mengenai materi ini. Sekian dari kelompok kami mengenai materi cluster sampling. Terima kasih.